Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hadaratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kitab. Ila hadaratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ibta'ali anfutil arifin wa bangihna fid din wa alim wahdina ila tariqil mustaqim. Allahumma iftah masami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa ya'malu bi kitabik. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin alhamdulillahi alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya la rasulullah wa ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin naqul wa yajibu aydan 'ala zawji mahruha ay az-zawjah. Dan termasuk juga kewajiban bagi suami adalah memberi mas kawinnya, yakni mahar kepada istri. Ini balik-balik kepada yang punya badan. Kalau yang punya badan nuntut mas kawin, mesti dinjuk mas kawin. Kalau yang punya badan ikhlas tanpa mas kawin, sah juga. Jadi Fulan bin Fulan, kau kunikah dengan anakku, nama si Anu, aku terima menikahi dia, sudah. Jadi maka itu nentukan mas kawin itu baliknya ke pengantin betina, bukan balik kepada wong tua. Kalau wong tua tu ngurusi yang lain-lainnya, misal ada wong nak ngenjuk duit asap, nak ngenjuk emas. Sebaik-baik wanita adalah yang tidak ada besar tuntutan maharnya. Zaman Nabi ada sahabat yang nikah, maharnya macam suratul Ikhlas. Ada yang maharnya pakai sandal. Tuh, jadi ini balik kepada diri yang pengantin. Kalau dia minta, wajib tinjuk. Kalau dia tidak ada minta, dia ikhlas, tidak harus nak tinjuk, karena saking cinta dia. Dan mahar ini yang sifatnya bermanfaat untuk pengantin, yang sifatnya manfaat untuk pengantin. Jadi macam misal baca Quran, ada yang mas kawinnya baca Quran, katik manfaatnya buat pengantin betina. Dia manfaatnya. Karena yang ngaji itu yang lanang. Aku minta mas kawinnya, maharnya baca surah Ar-Rahman, ya yang ngaji boleh. Tapi kalau dia dengan mas kawin, aku berjanji ngajarkan istriku surah Ar-Rahman, boleh. Jadi kalau hasilnya bakal manfaat buat pengantin betina. Tapi kalau yang mas kawinnya, dia ni nak nyuntuh Nabi Adam. Nabi Adam nikah, mas kawinnya solawat. Nah, nyuntuh itu hukumlah tahun zaman berapa? Zaman dunia masih sepi. Ya,
Jadi hukum yang telah diatur mas kawin adalah sesuatu yang bermanfaat untuk pengantin betina itu. Sekerak-keraknya mas kawin itu walau khatamal hadid, cincin dari besi. Jadi ada barang cincin dari besi kurang bagus, mas kawin itu maki Quran, maki seperangkat alat solat, tidak pas itu. Karena seperangkat, kalau memang dia nak seperangkat alat solat komplit musolanya, tempat wuduknya, katilnya sekalian. Karena kalau dia dengan mas kawin seperangkat alat solat, jangan kena dijadi ke mas kawin. Nyiapkan alat-alat untuk solat itu kewajiban laki, supaya istrinya solat, kewajiban itu. Jadi walaupun dia tidak dimasukkan kepada mahar, itu tetap nak tinju. Jadi cari yang manfaat dan yang sifatnya pasti, yang tidak sifatnya tidak jelas. Sebenarnya emas itu tidak jelas. Ada kita beli emas di toko ini 3.200.000. Ada toko ini 3.400.000. Ada 3.500.000. Karena dia kadarnya lain-lain. Macam di Palembang, di 17 Sele itu. Ada berapa ikut toko emas? Kalau kita beli di toko emas ini, jual di toko emas lain, cepet toko emas lain ngambil. Ya? Iya. Tapi kalau kita beli toko emas lain, dijual ke toko dia tahu kadarnya. Jadi emas sesuku maka wong galak ngomong ada suratnya nak pas nian. Nah, kalau nak pas nian, mas kawin tu duit tulah, biar renyak, biarpun mambu, biarpun lusuh borok, tetap nilainya 1.000 tu lah. Jadi kalau misal harga emas 3.500.000 dengan mas kawin 3.500.000, sudah habis akad nikah beli kemas. Mahar ni boleh ngutang, dengan mas kawin berhutang boleh. Cuman kaget waktu nak dukhul, waktu nak campur, pengantin betina ngomong, kaget dulu campur, bayar dulu hutang, bayar dulu mahar, mesti bayar dulu. Tapi nikahnya tetap sah dengan kalimat itu. Misalnya tidak ada katik emas, katik duit, dia minjem sama Pozan, Jan minjem duit Jan 100, ngapa? Buat mas kawin. Dah, dengan mas kawin 100.000 rupiah, dah kita bayar ke, tunjuk ke pengantin betina. Kita kayak berurusan dengan Pojan, boleh tak jadi soal? Atau saking cintanya betina tadi, dia yang beli kemas. Nah kak, ini aku beli emas sesuku, buat kita nikah, aku nunjuk kakak, ambillah kakak, cuman buat kita nikah. Sudah, itu tunjuk kita ambil, jadi mas kawin, boleh tak apa-apa. Tapi kalau sifatnya minjam, tetap balik ke. Yang tak boleh tu maki sekali lewat. Karena kadang-kadang di masyarakat
ada juga masih fikiran malu. Fikiran malu sehingga dipakaikannya dulu. Nah ini emas 20 suku, pakailah dulu. Kata ke mas kawin 20 suku, tak ada jelas apa minjemi, apa ngenjuk. Namanya cek wan cek wi. Masuk luan betul buri. Jadi ikut tak akor. Kemudian wa yataqarraru aidan bi mautil ahadihima qabla al-wat'i wala bi qat'i fi nikah sahih intihal aqdi bihi. Mahar menjadi terkukuhkan juga dengan sebab meninggal dunia pada salah satu dari suami istri sebelum terjadi persetubuhan. Ini kalau wong nikah, hukum dalam hukum munakahat, wong nikah lantas dia belum sempat berhubungan badan, meninggal, maka mas kawinnya separuh dibalikkan. Balikkan separuh ke keluarga mas kawin be. Duit asep, emas senjuan, gegawan tidak. Ini yang mas kawin be. Jika dia injak sesuku, balik ke setengah suku. Yang nikah belum sempat berhubungan badan. Yang nikah belum sempat berhubungan badan dan tidak ada iddah. Jadi begitu meninggal, ada kejadian di Palembang, langsung dengan lanang lain dan dia tu galak dinikahkan dengan lanang lain, tetap jadi munggah hari itu, tapi dengan lanang lain. Iya, namanya nyuci kaki naik ranjang. Kandang tu deh. Cuman mesti balik kan mahal. Mahal tu dibalikkan separuh ke keluarga yang meninggal tadi, pengantin lanang tadi. Kejadian di Palembang, anak mandi kenya. Hari Jumat akan nikah, malam Sabtu dia meninggal. Nak munggah minggu, tapi tak diganti ke lanangnya. Sedekah biasa baik tahlil. Itu namanya janda di atas kembang. Kita ni banyak janda kembang tai ayam, ya. Itu bukan janda kembang lagi. Tak ada sempat dia berhubungan, meninggal. Itu hukum dalam munakahat, dibalikkan separuh mas kawinnya. Tidak ada iddah, karena iddah itu masa menanti untuk menikah lagi. Dia menurut para pakar, ketika seseorang berhubungan badan, sperma itu pacak berfungsi sampai 3 bulan. Sperma itu pacak diselidiki di dalam rahim itu sperma siapa itu 3 bulan tak hilang. 3 bulan tu pacak diproses, masih pacak jadi anak. Maka itu salah satu kuruk, 3 kali bersih. Kalau dia cerinya ceri hidup, mandanya cerinya ceri mati, 4 bulan arba'ata asyurin wa asyarah, 4 bulan 10 4 bulan 10 hari. Teruskan, wa yajibu aidan ala ayazauj al-zawjati mut'atun wa hiya malun fi muqabalatil wahsyah kama qala Syekhna Ahmad Al-Nahrawi wal wahsyatu hiya al-inqita' wa bu'dul qalbi anil mahabbah. Ini masalah mahar mut'ah, memberikan mut'ah. Mut'ah ini diberikan kepada wanita seorang istri
imbalan kemurungan. Jadi ini kalau betina diceri, jadi walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Kata Allah dalam Al-Quran suratul Baqarah, kepada wanita yang diceri hendaknya diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf. Jadi berceri itu boleh, ceri itu sah. Cuman kalau nyeri, jangan cuma lepas ke bayi nyeri, dinjoi pesangon. Jadi misal 10 juta sebagai penyenang dia, masa nyenang ke dia. Karena kalau kan ceri itu ada datang dari laki, ada ceri itu datang dari bini sebabnya. Suami sudah merasa sudah tidak mampu lagi, dalam artian nafkah yang diberikannya dia tidak mampu karena kondisi. Jadi dia merasa tidak ada mampu, daripada dia ada dosa, tidak bisa memenuhi hasrat istrinya. Karena istrinya mungkin masih ada hasrat, tapi dia tidak mampu, dia ngomong, aku sudah tidak sehat lagi, sementara kamu masih sehat, umur kamu masih muda, kita pisah baik. Jadi mungkin kaget kamu masih ada jodoh lagi, ada yang lebih baik. Nah, itu cerinya datang dari lanang. Nah, kalau cerinya datang dari lanang, unjuk nafkah, dimut'ah, diunjuk, disenangkan. Nah, ini duit ku tinggal ke 10 juta buat kamu. Kalau mungkin dia buat modal jualan, apa muat muka konter, misal nak muat muka konter, apa jual pisang, apa modal apa. Nah ini senanglah dia. Lakinya lepas, tapi ditinggal ke duit 10 juta. Kalau memang dia ada duit lebih dari situ, jangan dia ngenjuk duit lebih. Kalau dia ngenjuk duit lebih, berarti duit itu palsu. Karena duit itu tidak boleh lebih, karena dia sudah ada ukuran. Nah, jadi, tapi kalau dia cerinya datang dari bininya, karena bininya nusyuz, tidak kata, tidak usah dia duit mut'ah. Misal dikongkon berjilbab, dah galak berjilbab, dikongkon solat dan tak solat, pokoknya dia ngelawan dengan orang tua kita, dia ngelawan, diajak ke rumah orang tua kita dah galak, dulu dimusuhi. Pokoknya kita tahu kesalahan dia tu memang dia fatal. Kita omong ke dia nak nurut, nah berarti dek kita tidak sakoran, kita tidak sejalan. Daripada aku pegel, kau juga pegel, sudah kita pisah. Tapi ini sebabnya dari dia, kerana no shoes, tak usah anjuk duit, tina tekak, tak usah anjuk duit. Bagi tak solat, inilah tahu bini tak solat, bini tak puasa, ditahan ke? Kerana dia ni ngerasa jahat, hitam. Takut kalau dicerinya betina ini, nah dia ni kata lokak lagi, tahan ke nya, nanggung dosa. Bini yang tidak ibadat, dia lelakinya ditalak ke nya, nanggung dosa. Sudah lepas ke wae. Jika kalau kau kahwin dengan aku nak melok aturan hukum. Kau tidak boleh berais. Kalau nak berais juga, ya kalau parak aku. Engkau nak metu-metu berais, abang bebel, pakai sidu, pakai ini, aku tak kau izin ke? Oh,
maka yang mati pucat benyek. Nah, padahal hukum haram, tidak boleh. Dia nanda itu namanya nusyuz. Itu dak kata muta'anyo ya. Qala al-hisni wal furqatu darban. Furqatun tahsulu bil mauti fala tujibu mut'atan bil ijma'i qalahu Nawawi. Wa furqatun tahsulu fil hayat kat talaq. Fa in kana qabla dukhuli nudhira in lam yatashattar al-mahra falahal mut'ah. Wa in tushuttira fala mut'ata laha 'ala al-masyhur. Wa in kana ba'da dukhul falahal mut'ah al-azhar wal khul'ul kat talaq ala sahih. Telah berkata Sehisni, perceraian itu ada dua macam. Ada perceraian terjadi dengan sebab kematian, maka tidak mewajibkan pemberian mut'ah berdasarkan kesepakatan ulama. Demikian pendapat Imam Nawawi. Dan perceraian terjadi di saat hidup seperti tolak, maka jika tolak terjadi sebelum bersenggama, maka dipertimbangkan. Jika mahar belum terparuhkan, dibagi dua, maka si berhak mendapatkan mut'ah. Dan jika telah terparuhkan dibagi dua, maka tidak bermut'ah bagi istri menurut pendapat yang masyhur. Yang tadi, yang apa? Yang dibalikkan tadi ya. Dan jika tolak terjadi setelah bersenggama, maka bagi istri berhak mendapat mut'ah menurut Al-Azhar, pendapat Imam Syafi'i yang paling gamblang. Dan khulu', gugatan cerai dari istri, rincian hukumnya sama seperti tolak menurut pendapat yang sahih. Jadi ukurannya tu sudah dukhul apa belum. Dukhul tu artinya hubungan suami istri. Wa alam anna al-mut'ata yastawi fiha al-muslim wa dhimmi wal hurru wal 'abd wal jurr wal hurrat wal amad wa ya bi kasbil 'abdi wa li sayyidil amad kal mahr. Ketahui bahwa mut'ah bersepadanan dalam ketentuannya bagi muslim, kafir dhimmi, orang yang merdeka, budak wanita merdeka dan budak wanita. Mut'ah pada upaya budak laki-laki dan pada tuan terhadap budak perempuan adalah sama perempuan seperti mas kawin. Wa yustahabbu fil mut'ata ilan tanqusa an salasina dirham. Disunatkan dalam pemberian mut'ah hendaknya tidak kurang dari 30 dirham, lebih kurang 13 gram emas. 13 gram. Dua suku lebih 6,7 sesuku 2 suku kurang ukurannya. Jadi kalau diduit ke 3.500.000 7 juta ya. Jadi ukuran mut'ah yang diinjuk ke berdasarkan keterangan Syekh Nawawi ini 7 juta. Benar lah jana 10 tadi. Sama dewek injuk kelah tak? Ya, benar kalau terkena laki buntu, sisip dia minta ongkos balik. Banyaklah buntunya. Jadi sudah jika kakak itu, berarti kita bisa ya minta ongkos balik nantak kau. Kata keliwatan ini ada yang bercerai, laki tak boleh ngawak baju, pakaian laki tak boleh digawak. Nak betul-betul lah kau, nak berlari-lari lah dari rumah ni, tak boleh gawak kalau. Jadi apa? Kau makinya tidak juga sempak tu. Kau tak tahu juga makinya pakaian lanang. Nah, ada yang model macam itu. Ada yang jadi perceraian itu cuman ngelepaskan ikatan pernikahan.
lepaskan ikatan pernikahan baik. Artinya dak katik hubungan lagi. Nak nyenggol dak baca, nak nyium dak baca, nak nepak dak baca, nak ngosok dak baca. Cuman itu. Tapi hubungan secara Islami, silaturahmi tak boleh putus. Sedekah tetap seundangan, WA tetap seteguran. Dan tu lantas berceri itu langsung habis. Maka Islam mengajarkan mut'ah ini. Jadi artinya walaupun dia berceri, Allah jelaskan tadi, enjoy duit bil ma'ruf, dengan cara baik. Itu menunjukkan masih kasih sayangnya ada. Kita pisah dengan dia, tapi kita senang ke? Kata Syekh ada dalam kitab, satu kitab disebut, kadang ada wanita ni dia diceri, tapi dia nak nyusah ke lanang, ada minta duit sekian puluh juta. Aku galak berceri, kalau tidak kau kaget macam ini, macam ini, macam ini, disebar ke. Ini yang lagi kami ni iwak asin. Kau kesebar ke mambu kasem, mambu caluk. Astagfirullah. Jadi keributan dalam dua keluarga, jadi tak sebaikan. Tetaplah macam kita sekarang dengan betina-betina yang lain. Mana? Kita dengan betina lain, mana? Kata hubungan nikah, tapi baik. Dengan tetangga baik. Jangan lantas dengan perceraian jadi keributan. Ya Allah, segalanya kalau diawali dengan belajar, insya-Allah aman. Tapi kalau tidak dilandasi dengan pelajaran, itulah jadinya rusak ke galau. Jadi mut'ah tadi kurang lebih dua suku tak sampai. Kalau main hari di duit ke ya 7 juta, sekitar 10 lah. Wa amal wajibu fa in taradaya bi syai'in fadzalik. Adapun yang wajib, maka jika keduanya suami dan mantan istri rela dengan sesuatu barang dan sebagainya, maka itulah mut'ahnya. Gerobak tu dek mbek lah. Salakinya beli gerobak atau beli dipan, duit dia. Nah, gerobak dengan dipan tu mbek lah kau. Sudah, istrinya ikhlas, mut'ahnya lah itu. Nantinya ada sesuatu yang diberikan kepada si istri tadi. Oh, ini kalau ribut. Wa in tanaza'a qaddaraha al-qadhi bi ijtihadihi ala sahih. Kalau ribut nentukan mut'ah ni nak berapa-berapa, ya terpaksa hakim melok ngomong untuk menentukan ijtihad berapa sebaiknya diberikan kepada wanita tadi. Wa yu'tabaru haluhuma ala sahih, dan harus dipertimbangkan keadaan keduanya menurut pendapat yang sahih. Mampu tak suaminya? Ada yang betina tidak banyak tuntutan, ada yang betina memang mencari kebutuhan sehingga membebani suaminya. Ada yang memang ditalak kayaknya laki. Nak balik kau balik, nak ida kau sudah. Baguslah tak balik. Punyam. Nyari duit dah ida, makan nambah terus Rantak bebek telur dua. Hai, di bini. Lemaklah kamu katik di rumah. Aku dak rengkau. Ada juga macam-macam. Macam-macam anas ajnas. Manusia ni macam-macam. Masih
Ada muta belelang awak lari laki. Cak 5 meter lagi sampai rumah lah kemampuan bini. Balik cak tahun itu. Balik cak. Nah, berat je kita. Balik nak maju ini. Tidak dinjuk kamu. Iya ni kan. Lanang la haula wala quwata illa billah. Ada baik rezeki. Panjang pula umur mamang itu. Wa yajuzu an tuzadal mut'ah ala nisbi mahriha ala sahih. Dan boleh menambahkan mut'ah melebihkan atas 1/2 mas kawin istri menurut pendapat yang sahih. Ada juga pendapat mengatakan tidak boleh melebihkan. Ada lagi pendapat lain disyaratkan mut'ah itu kurang dari setengah mas kawin. Jadi balik-balik kesimpulannya keikhlasan lanang itu. Cuman ukurannya yang tadilah, yang berapa tadi? 13 gram tadilah ukurannya yang sudah ada tertera di kitab. Kalau nak lebih apa salahnya? Kalau rezekinya ada lebih, dinjuk lebih ke mantan bini tadi, apa salahnya? Karena dia tahu kebutuhan bininya dilebihkannya. Atau dia tetap tiap bulan nak dinjuknya jadi. Kan ada yang nanya, dia sudah bercerai Ustaz, tapi tiap bulan masih dinjuknya duit. Ke betina tadi tunjuknya duit tetap. Boleh tak? Jangankan ya, kalau dia sudah tidak kata ikatan lagi pernikahan, dihukumkan sedekah, tak kata halangan. Tetap ditransfernya, tetap dikirimnya makai apa, Gojek apa. Ada makanan dinjuknya kirim GoFood, tunjuk alamat, kirim tabak hal 10. Dia tahu kuat makan bibi ni. Boleh. Dia ada, misal dia berangkat, dibelikannya apa, dah jadi soal. Silaturahmi tetap jalan, tak boleh putus. Karena dia merasa mampu. Jadi balik-balik kepada kemampuan dia. Jam berapa tadi? 7:10 kurang. Wa yajibu ala malikil abad wal bahaim nafaqatuhum wa alla yukallifuhum wa alla yukallifahum minal amali ma la yutiqunahu. Wajib bagi pemilik budak-budak dan hewan-hewan ternak memberi nafkah mereka dan tidak membebani mereka akan suatu pekerjaan yang mereka tidak mampu menanggungnya. Ini bab zolim. Kadang-kadang mentang-mentang budak itu dianya pembantu, nak dikongkon begawi galau pembantu itu. Tu babnya bab zolim. Memang sebenarnya bagus pembantu itu disesuaikan dengan kondisi dia. Jadi begitu kita nak manggil dia begawi dengan kita omongkan, "Gek gawi kau nerika, nyuci, nyapu, ngepel, masak," misal. Atau gek sekali-sekalilah nambah-nambahin nolong ini. Itu mesti kemupakatan dulu. Ada yang pembantu ni mentang-mentang dia balik di situ dipejal ke dia galau, nyuci mobil dia, nyikat di rumah kalau macam dia. Itu zalim. Benerlah kalau ngurusi yang kebon ada wong,
ngurusi mobil ada wong, ngurusi anak ada wong. Jadi kalau dia hanya ngurus anak, jadi bingung dia, terbeban, yang dia memang tidak kuat dia nanggungnya. Walaupun dia galak melakukannya, tapi terasa terzolim. Pokoknya dia ngomong, aku dah katik keluarga di Palembang ni, aku nak melok ibu tu lah. Apa be di rumah ni digawi ke, selagi aku pacak aku gawi ke, nak belanja, nak masak, nak apa, biar lagi aku gawi, itu lain cerita. Ya, jangan terbeban. Macam kadang-kadang wong awak kebo ternak. Kebo itu jangan dizalimi. Misal biasa pergi ke sawah jam 8, balik jam 11, sesuai ke jadualnya. Jangan dipaksakan sampai jam 2, zalim. Dia nak istirahat juga. Itu kejadian di Mariana. Boleh cerita, sapi ngarap sawah, sapi Bali ngarap sawah. Lah lama sapi ni lah tua, tapi ngerti ngak marap sawah. Biasa balik jam 10, hari tu paksa kenya balik jam 12 lebih. Disondolnya orang itu. Sondolnya ni kan, dikejar ni, bebek ni. Sampai orang tu naik ucuk batang ni. Tunggunya bapa. Jadi jangan dipaksakan. Jadi dia ada hak nafkah untuk diberikan kepada hewan makan. Memang kalau kita nak ngukur makan, kapan kita nak nyadikan ayam, sapi, kambing tu ukuran kenyang nian, payah. Cuman syariat baik, metu dari reban siap ke secanting. Kalau ayam tu 10, kalau ayam tu banyak, mungkin cak sekilo apa beras, apa padi, amburi. Syarat baik, artinya kita ada tanggungjawab. Nah, syarat. Selebihnya dia berjalan nyari makan. Tapi jangan sampai dia metu reban kita tidak nunjuk makan. Itu zalim. Mak itu juga sore hari jam 4, jam 5, balik dia. Kita tunjuk beras rebannya, biar dia masuk. Syaratnya dia metu kita tunjuk makan, dia balik tunjuk makan. Soal dia kenyang, mana kita tak tahu ukuran kenyang ya ayam. Dan kita tidak mampu sampai nak telainya kencang. Dengan dia berjalan makan rumput, makan ulet, termasuk makan hati wong. Macam di dosen-dosen, wong lagi nyemur padi. Ayam di dosen sehat kalau main. Banyak padi-padi. Nah, jadi ada kewajiban. Mak itu juga kambing, ditarikkan, ditambangkan parak rumput, disiapkan banyu nguyanya, pakai banyu garam itu tu, kambing tu. Pakai apa dia tu, pakai labu dibuang isinya, isi banyu nguyah. Nah, dia nyilat-nyilat ada pori-porinya tu. Disiapkan baik sapi, pokoknya tidak boleh tidak. Maka itu kita miara burung itu dimakruh ke, haram tidak. Pertama, kalau kita miara burung tidak boleh dia dewean, karena dia ada hasrat, ada seks, di mana dia nak nyalurnya. Jadi dia miara mesti dua, ada lanang ada betina, walau dia juga reban. Kedua, kebutuhan makannya nak dijaga, minumnya juga nak diperhatikan, baru boleh. Karena di situ
kita ngambil keindahannya, bunyinya, hiburannya. Macam apa? Murai batu apa? Murai batu yang buntut panjang, murai batu yang lagi ramai ni apa dia? Lobet. Lobet. Oh, bunyinya ramai. Nak sepasang dia. Jadi kalau dia nak kahwin ada tempat penumpahannya. Kalau dia dewean sama mak kita, ngongok-ngongok batas pengen jadi mesti ada. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu minal amal ma la yutiq. Bagi hamba sahaya itu, kata Rasulullah, berhak mendapat makanannya, pakaiannya, dan janganlah dia dibebani akan pekerjaan yang dia tidak sanggup. Psikologi yang tidak tergawi oleh masyarakat ini, jangan membedakan pembantu dengan kita. Nabi pesan, pembantu itu jangan dibedakan dengan kita. Sisip-sisip pembantu itu lebih besar jasanya dari kita. Dia yang nyapu rumah, dia yang ngepel, dia yang masak, dia yang nyuci. Kita ni kadang pembantu kagak makan sisa kita, dah habis kita tunjuk ke dia. Uji Nabi ajak dia makan semeja, karena pembantu itu bagian dari hidup kita. Ini yang pembantu maksudnya yang mantap di rumah kita. Jangan bibik kaget makan, kami dulu. Uji Nabi ajak dia duduk di meja. Senang kita, senang dia, karena dia bagian hidup kita. Kalau kita nak melok pola Buya Azhari, agak berat pula. Kalau Abuya tu pelajarannya, kalau nak menggaji wong, ngaji yang bergawe, gajilah sesuai dengan kebutuhan. Bos anaknya 2, sopir anaknya 5. Jadi mestinya sopir lebih besar gaji dari bos. Jadi kalau bos hari dapat 100, sopir 150, karena kebutuhan dia lebih banyak dari bos. Belum tergawi kita itu. Bos ni tahu ni nak ngedar lemak tu lah, nak lebih besar dia anak buah. Padahal yang anak buah tadi lebih rengkau dari dia. Nyopir, nak ngendali ke mobil, ngelap, nyago, yang dia tidur di bui. Jasa dia tu tidak sesuai dengan duit yang kita tunjukkan ke dia. Sebenarnya, coba kalau kita ngawikan nyuci, ngerika, ngepel, ngurus ini, berat kita nak ngawikannya. Belum lagi dia bangun duluan, masak banyu, segala macam. Jadi perlakukan pembantu tu bagian daripada keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah wa taufik, sehingga kita dapat mengikuti apa yang diajarkan oleh agama kita, sehingga kita menjadi lebih baik dan lebih mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidan waghfir lana ma madaya karami ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma madaya karami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madaya. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak
Subhanallah ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Salli wa sallim al jami' wa salli alhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah